Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu bagi kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Sebagai narasumber untuk mempublikasikan modul Grammar of Edit dibawakan oleh Dr. Andes Dodi Permadi MSI. Yang modul ini dapat peruntukan khusus bagi para mahasiswa dan mahasiswi jurusan Broadcasting, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Namun kami tidak akan mengajarkan atau mengetengahkan masalah pemakaian peralatan editing, namun hanya mengisi intisari dari suatu grammar of edit. Baiklah, kami akan mulai dengan slide pertama. Editing yang menurut pengertian Pudovkin 1915 yaitu dorongan kreatif pada perfilman dan sebagai landasan dari seni film. Sedangkan menurut Parwoto 2007, editing adalah menyeleksi gambar dari hasil syuting maupun file dengan memberikan efek baik di soft maupun di wave sehingga menjadi satu kesatuan alur cerita dan dapat memancing emosi penonton. Sedangkan konsep dasar editing meliputi sifat bergerak dan sinkron. Informasi audiovisual televisi mempunyai kekuatan mempengaruhi sikap dan perilaku halayak atau pemirsa, yang mana informasi yang disajikan belum teratur yang diperoleh dari hasil syuting. Kita sebagai seorang editor kiranya harus menyusun gambar satu ke gambar berikutnya sehingga dapat menjadi satu keutuhan cerita yang dapat membangkitkan emosi penonton. Dan shooting itu merupakan kegiatan produksi untuk mencari dan mengumpulkan materi yang mempunyai kualitas prima sesuai naskah. Materi berupa shot-shot gambar dan suara yang kemudian diseleksi serta dimodifikasi melalui proses editing. Editing video tape yang mendasar adalah proses pengalihan ataupun dubbing dari sumber material original tape ke edit master atau master tape. Untuk melakukan editing, terlebih dahulu kita harus memilah-milah gambar dan suara dari sumber materi, dan kita harus dapat menentukan bagian-bagian mana yang akan ditransfer ke master tape. Kedua, tentukan bagian-bagian yang harus ditempatkan pada master tape. Ketiga, penempatan sequence yang tepat sesuai dengan naskah. Keempat, informasi dialihkan maupun didubbing dari sumbernya ke master tape secara scene by scene. Kita melakukan editing tidak sekedar hanya menyambung-nyambung gambar satu ke gambar berikutnya, namun memiliki seni ataupun art bagi seorang editor baik film maupun editor berita dan editor program untuk menyatukan gambar-gambar secara sinkron. Gambar atau shot yang dipilih dipotong, disambung menjadi sebuah adegan atau scene. Scene tersebut terbentuk menjadi sebuah cerita yang utuh. Shot-shot yang sebelumnya tidak beraturan dan sulit dimengerti, ketika kita susun
secara terstruktur oleh editor, maka menjadi tontonan yang sangat menarik. Memilih, memotong, serta menyambung dan menggabungkan shot tidak semata urusan teknis mekanis sinematik, namun menjadi urusan rasa atau sense, yaitu sense of art yang dapat dinikmati oleh para penonton. Tujuan editing video adalah memilih serta merangkai gambar dan suara sehingga menjadi rangkaian cerita yang dapat dimengerti dan enak ditonton. Kedua, memperbaiki kesalahan. Ketiga, mengatur durasi. Terlebih durasi sangat ketat, misalnya untuk sebuah film maksimum durasi 2,5 jam hingga 3 jam, film yang sudah dapat dicerna oleh para penonton. Dan juga untuk mini features ataupun berita tidak lebih dari 1,5 menit untuk ditayangkan secara cepat dan akurat. Keempat, menambah atau mengisi special effect video maupun audio. Kelima, memilih gambar dan klip yang terbaik untuk mengubah gaya dan suasana hati dan langkah dari gambar dengan menambahkan efek grafis, musik, dan lain-lainnya. Sumber http Omga Production blogspot.co.id. Prinsip-prinsip editing. Kita sebagai editor harus mengenal, memahami prinsip-prinsip dari suatu editing adalah: satu, tanpa ada alasan yang jelas menyambung gambar dengan cutting, solving, dan wipe. Kedua, menyambung gambar dua shot dengan framing yang sama menjadikan jumping shot atau gambar jadi melompat dan tidak enak ditonton. Ketiga, menyambung gambar di tengah shot ketika kamera sedang bergerak. Jadi ketika gambar sedang bergerak, tiba-tiba kita putus, maka tidak sinkron dan tidak jadi gambar menjadi kaget dan terkejut. Itulah yang dinamakan jumping shot atau jumping suasana dan jumping lainnya. Keempat, menyambung dua jenis shot ukuran extreme long shot ke long shot atau close up memberikan penonton kesulitan mengenali objek yang dimaksud. Jadi kalau kita pernah melihat dari suatu film ketika gambar sedang extreme long shot, tiba-tiba shoot, kita di cutting ke close up yang memberi kesan penonton sulit mencerna apa maksud dari rangkaian gambar yang dipadukan tersebut oleh editor, sehingga nyaris sulit dipahami oleh para penonton. Kita sebagai editor memiliki pedoman cutting. Cutting dilakukan pertama ketersediaan shot yang terlampau pendek, kedua shot dari hasil syuting terlalu panjang, tiga gambar out of focus, keempat pencahayaan terlampau terang ataupun terlalu gelap, kelima shot tidak stabil, banyak goyang alias gempa. Jadi seorang kameramen ngambil terkadang terburu-buru gambar seperti gempa bumi, goyang-goyangan yang tidak jelas makna dari gambar itu dan tidak sampai dinikmati oleh para penonton, sulit dicerna.
Keenam, kamera movement, sering melakukan pan, tilt up, tilt down yang dilakukan oleh kameramen tidak stabil. Gambar menjadi tidak enak dinikmati oleh penonton awam sekalipun. Ketujuh, shot-shot yang mengganggu terhadap isi cerita. Jadi disatukan namun tidak ada kaitan dengan cerita, sehingga hanya mengejar durasi atau kejar tayang. Jadi hanya asal menyisipkan gambar-gambar yang tidak ada kaitan dengan cerita. Continuity atau kesinambungan yang kita pernah rasakan bila melihat alur cerita sebuah film maupun sebuah dokumentasi. Terlihat gambar yang tidak enak dapat terjadi. Kenapa? Di antaranya ada beberapa di sini. Satu, continuity of action, jadi actionnya yang tidak ada kesinambungan antara dia satu bergerak, yang satu tidak bergerak, diam. Jadi kita mesti melangkai seindah mungkin, menimbulkan nuansa artistik dan estetik yang kita rangkai. Kedua, continuity of direction, jadi direction yang kita susun itu harus menjadi satu kesatuan, harus ceritanya jadi menyambung satu dengan yang lain. Ketiga, continuity of color, jadi warna yang harus continuity antara siang, betul-betul suasana siang, malam walaupun malam, dan suasana tone colornya harus sama. Ini kita terlihat bila kita menyaksikan sinetron yang tipe kameranya berbeda maupun seorang kameramen kurang memahami atau menyadari, sehingga terjadi perbedaan warna, suasana jadi tidak karuan. Keempat, continuity of sound. Apa yang dimaksud dengan di sini? Nah, ketika kita syuting, kita harus merasakan, misalnya kita syuting di sebuah sawah, maka beberapa ada sound, background soundnya itu adalah suara tonggeret ataupun suara kodok yang betul-betul original sound. Ketika kita pindah ke tempat sound, ke tempat sawah ataupun tempat yang lain, seorang kameramen lupa ataupun sound engineering sound lupa direkam, sehingga terjadi jumping antara gambar satu dengan gambar berikutnya, padahal sama-sama lokasinya di pematang sawah. Ini harus teliti, kita harus betul-betul teliti. Begitu juga ketika kita syuting di pasar, suara keramaian orang yang crowded, harus kita pikirkan dan perhatikan betul-betul suara itu harus kita rekam. Jangan kita mengambil suara-suara atau menyomot suara-suara dari file ataupun dokumentasi yang tidak ada kesinambungannya. Kelima, continuity of sound position of object, jadi posisi screen posisinya dari suatu objek. Apabila wawancara, seorang mengambil medium shot dan lawan bicaranya adalah pembawa acara, harus juga medium shot, jangan dengan tipe shot yang lain atau di close up maupun close up, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan, tidak balance antara wawancara yang ditampilkan di sebuah televisi, posisinya tidak baik, sehingga menimbulkan jumping atau gambar olah-olah melompat.
Keenam, continuity of size. Begitu juga size-nya. Ketika kita ngambil size-nya dalam suatu di lapangan, ada masyarakat yang sedang beraktivitas, size-nya harus selalu kita perhatikan dan masuk dalam satu frame shot yang selalu terjaga. Ketujuh, continuity of property. Nah, seringkali ini dirasakan continuity property ini dia terabaikan baik oleh seorang sutradara, kameramen, namun seorang editor pasti teliti dan cermat dengan seksama dan selalu memperhatikan setiap detail shot. Ketika berdialog antara peran utama dan peran pembantunya sedang dilakukan di dalam suatu ruang tamu, terjadi dialog, maka pada hari itu apa saja yang properti yang ia gunakan, seperti properti bajunya, properti kalung ataupun cincin, maupun properti sekitar ruang tamu, kursi, dan properti-properti penunjang lainnya. Ketika break dilakukan terjadi kesalahan maupun break makan siang, nah lanjutkan untuk shot yang sama. Terkadang seorang artis lupa dengan meletakkan atau menambah barang-barang yang ia bawa, sehingga tanpa disadari hal itu membuat keanehan ataupun kejanggalan. Tadinya tidak ada, kok ada gambar tambahan. Nah, inilah yang kita teliti. Sebaiknya editor paling sangat memperhatikan ketika syuting dilakukan di lapangan. Jenis penyambungan kontinuitas apa saja? Satu, match cut atau cut in. Apabila shot berikutnya mengambil sebagian subjek yang terlihat shot sebelumnya, yang perlu diperhatikan posisi gerakan, movement, penglihatan dari ataupun direction. Seperti kita lihat pada gambar, urutan gambar, ada suatu sekolah di SD di mana berseragam sekolah. Nah, kita lihat tidak tahu tadinya secara full shot ini tidak ada siapa ada di balik itu, namun adalah gurunya yang memakai batik. Kita bisa ngambil angle dari back shot dengan latar belakang ya sebatas keni shot dari punggungnya seorang guru laki-laki menggunakan seragam batik dari back shot. Nah, terus kita susul lagi ke berikut gambarnya berikutnya ketiga, yaitu dari medium shotnya terlihatlah wajah seorang guru dan kebalikannya background anak-anak SD tersebut. Jadi harus ada reverse atau lawan daripada pemain tersebut. Ketika diambil angle dari belakang, yaitu gambar punggung seorang guru, maka kita harus ambil dari depannya. Ini yang secara gambarnya teratur dan dinamis, dapat merangsang animo ataupun hasrat penonton untuk selalu melihat dan tidak bergegas dari monitor televisi maupun layar kaca Anda. Kedua, cut away atau cut back adalah apabila shot berikutnya tidak mengambil sebagian dari shot sebelumnya, cut back kembali ke scene atau shot yang pernah diperhatikan sebelumnya. Nah, dapat kita lihat gambar-gambar susunan seperti ini. Ada seorang guru dengan background anak dengan murid, cuma terlihat topinya saja atau ciri khas topi SD. Kita bisa lihat ambil alih selingannya, intercut ke anak-anak yang sedang aktif memperhatikan pembelajarannya dengan agak full shot, dan kita lihat reaksi seorang gurunya udah berpindah
medium softnya untuk kepala dan melirik ke belakang atau kepala ke belakang, dan bisa di-cut lagi intercutnya lagi ke anak yang sedang melamun. Ini tidak jumping karena apa? Karena alasannya adalah setelah udah ada gambar seorang guru dan anak yang sedang belajar, namun berubah anak telah bertopang dagu tangannya. Nah, itu gambar secara runut menimbulkan kesan ataupun sangat artistik. Namanya kita lihat di sini betul-betul anak sedang serius memperhatikan gurunya memberi pelajaran. Cutaway juga dapat digunakan sebagai neutral shot guna menghindari jumping shot, memperpendek waktu atau time lapse kembali ke scene sebelumnya dan tidak mengganggu kontinuitas. Seperti kita lihat pada gambar, susunan gambar sebuah dokumentasi yang diambil oleh seorang kameramen yang sedang mengambil pengamen di dalam bus. Kita lihat bagaimana ini pun tidak mutlak, bisa saja diambil dari orang yang sedang main gitar, maupun juga bisa dari urutan yang mana, namun tis atau sense of art seorang editor bisa saja menyusun dengan berbagai analogi yang dapat membangkit atau membangun emosi penonton. Namun setelah kami kaji dalam hal ini, mencoba dengan menyusun gambarnya, kita ambil full shot seorang pengamen dari belakang atau back shot. Kita gambar kedua kita selingi dengan gambar supir, dan baru kita gambar ketiga kita ambil dari frontal atau depan seorang pengamen dengan gitarnya, terdapat aksesoris. Kita lihat juga intercut penumpang maksud kami, yang sedang asik berselonjor di bangkunya dengan cukup intercut tangan yang bertemu kedua tangannya, juga dengan seorang ibu berkerudung, dan juga kita selingi juga dengan sisi kirinya atau sisi kanannya seorang ibu dengan ibu lainnya. Bisa juga kita selingi dengan intercut kaki di deck dalam bass. Juga kembali ke sang pengamen yang sedang melantunkan lagunya yang begitu indah, yang bait ketemu bait berikutnya terdengar dengan merdu. Skill seorang editor: satu, pemahaman terhadap unsur-unsur gambar, visual element. Kedua, komposisi gambar, picture composition. Ketiga, editing yang menarik, point of interest. Keempat, prinsip-prinsip editing, element of editing. Ini yang harus dipegang sebagai modal dasar seorang editor yang harus memiliki skill yang sangat luar biasa, yang tidak dimiliki oleh tenaga profesi lainnya, seperti seorang art director, seorang lighting man, seorang astrada dan sebagainya. Visual element atau unsur gambar apa saja? Satu, pemain termasuk kostum dan make up. Kedua, perlengkapan pemain, tokoh maupun orang. Ketiga, lokasi, dekorasi dan properti. Keempat, warna, cahaya dan lighting. Semua ini kita harus perhatikan detail demi detailnya, dan suasana harus tergambar semegah mungkin. Ketika kita berada di satu studio, kita harus perhatikan visual elemen ini yang merupakan unsur gambar yang menjadi artistik untuk kita sajikan. Transisi gambar seperti ada pada proses
pasca produksi dengan menggunakan satu teknik switching, yaitu proses perpindahan gambar sesuai dengan program acara sehingga dapat terangkai gambar-gambar secara berurutan dari A sampai Z sesuai alur cerita ataupun naskah. Proses ini dilakukan dengan menggunakan peralatan video mixer. Alat ini dioperasikan oleh seorang switcher. Nah, seperti inilah komposisi gambar di dalam suatu produksi pertelevisian. Ada satu alat gambar, satu ada alat peralatan perekam gambar, yaitu VTR, video tape recording, dengan monitor program dan monitor previewnya, sehingga menunggu perintah seorang editor untuk merekam dari perintah seorang sutradara maupun program director atau pengarah acara. Dan kedua ada pengisi acara, yaitu mungkin bisa pengamat, bisa juga pembawa acara yang berada di studio. Ketiga adalah kru yang bertugas, ada switcher, ada sound, audio sound, dan keempat juga ada gambar, seorang kameramen di studio dengan kamera EFP, Electronic Field Program, yang kamera besar yang bisa dioperasikan oleh seorang kameramen di studio. Transisi gambar apa saja? Ada berbentuk cut, ada kedua solve, ada 3 wipe, ada fade in dan fade out, ada key. Nah, ini merupakan gambar atau wujud dari vision mixer atau video mixer yang berada di sebuah studio. Beberapa istilah teknik transisi gambar. Satu, cut, yaitu perpindahan gambar secara tiba-tiba, maka perlu diperhatikan komposisi dan kontinuitas dari gambar pertama ke gambar berikutnya. Ya, di atas terdapat full picture, gambar A, gambar B, gambar C. Kita black, fade in dulu, langsung dibuka oleh MC ataupun ada gambar tune dari suatu program. Gambar berikutnya bisa dirangkai dengan perpindahan kamera 1 dan kamera berikutnya, kamera 2 dan kamera 3. Nah, ini perbedaan gambar secara cut. Dari full shot, di tengahnya ada gambar disisipkan seorang paskibra, anak sekolah menengah pertama, satu grup shot ditempelkan di tengah. Namun bisa juga di soft, yaitu perpindahan gambar secara perlahan dari gambar pertama ke gambar berikutnya. Gambar pertama perlahan-lahan akan menghilang, namun sebelum menghilang akan muncul gambar berikutnya. Jadi pelan-pelan, transisi seperti smooth gambar yang dilakukan. Seperti terlihat pada kurva perpindahan gambar secara di soft. Nah, inilah gambar picture to picture. Jadi transisi gambarnya kita solving sehingga gambar terlihat secara smooth dan perlahan-lahan akan muncul gambar yang baru ditampilkan. Nah, ini contoh gambar solving seperti nampak pada layar. Ketika di solving tadi gambar full shot, ada suatu kerumunan ataupun di pasar ataupun di suasana di luar studio. Di solve gambar seorang reporter yang akan muncul untuk membawakan suatu acara. Sedangkan wipe adalah perpindahan gambar dengan menggunakan efek pola pattern tertentu yang ada pada video mixer. Jadi bermacam-macam pola yang ada pada video mixer, seperti ada bentuk bola, bentuk kerucut, bentuk segitiga, bentuk silinder, maupun gambar yang tiba-tiba ada dengan
tirai dapat kita gunakan pada efek wipe. Nah, inilah contoh beberapa pattern yang ada pada video mixer. Ada dari gambar muncul dari segitiga menuju ke bawah dan segitiga menuju ke atas, ada seperti gambar dasi, ada mozaik dan sebagainya. Fade adalah pemunculan gambar secara perlahan-lahan mulai dari tidak ada gambar, dari black menuju gambar penuh atau fade in, atau sebaliknya dari gambar penuh perlahan-lahan menjadi tidak ada gambar, jadi di fade out. Fade in biasanya digunakan untuk memulai suatu adegan ataupun sequence, sedangkan fade out digunakan untuk mengakhiri suatu adegan ataupun sequence. Namun sering juga digunakan kombinasi dari keduanya, fade in dan fade out, sebagai transisi. Nah, ini seperti kita dalam keadaan black, picture to picture-nya dimasukkan, fade in dengan efeknya, dan juga full picture, jadi efeknya langsung menghilang. Nah, itu dapat kita lihat seperti contoh pada gambar di dalam suatu editing non-linear pada Adobe Premiere seperti gambar berikut. Nah, dari nggak ada black di gambar di atas, tuh tiba-tiba langsung fade in, ada gambar seorang reporter yang akan muncul membawakan suatu acara ataupun suatu laporan di lapangan. Nah, akhirnya nampak jelas di bawah fade in, gambar nampak jelas kita lihat. Saat akhirnya muncullah gambar ketika seorang sedang memberikan materi di suatu kelas, tiba-tiba dia di fade in ada seorang pembawa acaranya. Interest point of edit, apa saja yang dilakukan dalam melaksanakan editing. Seorang editor harus memahami seni penyambungan maupun perpindahan gambar agar hasil editing secara keseluruhan merupakan rangkaian gambar yang mampu bercerita sehingga tidak membosankan penonton. Pertama, ada yang dinamakan edit by action. Titik penyambungan gambar dilakukan berdasarkan gerakan tubuh atau action dari seorang pemain. Seperti kita lihat edit by action dari gambar ini, dari satu gambar seorang sedang katakanlah dosen ataupun apa sedang di dalam ruang. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, bisa kita susun dari mana mulainya, apakah dari tangan dulu, apakah dari wajah orangnya, ya, actionnya ya. Jadi gambar harus bercerita, beraturan. Kedua, edit by word, edit penyambungan melalui titik penyambungan dari awal kata dialog ataupun perbincangan dialog. Titik penyambungan gambar berdasarkan awal kata dialog atau perbincangan dan atau akhir kata dialog. Contoh, Wakil Gubernur Dede Yusuf saat meninjau lokasi longsor mendampingi Wapres Budiono mengatakan karena berbagai kendala evakuasi yang dilakukan belum optimal. Nah, bisa di situ kita mulai sambung pas titik yang jelas sehingga kata-katanya tidak ada yang melompat. Dan juga gambar kita potong ketika juga bisa mengakibatkan audio tercekik seperti kayak gitu bunyinya sehingga tidak matching. Edit by rhythm. Nah, ini kebanyakan kita lakukan pada acara musik, ya, ada salah musik edit by rhythm. Jadi ketika kita mendengar suatu penyanyi lagu di mana ada ketukan drum, harus kita sinkronkan dengan ketukan drum. Jangan ketika bunyi rhythm ataupun iramanya drum, namun kita
intercut ataupun gambarnya bass maupun orang gitaris, itu sangat salah dan fatal. Nah, ini penyanyi sedang menyanyi atau membawakan sebuah lagu, nah kita harus sinkronkan. Ketika kita ngambilnya musiknya, ketukannya di sini, ketukan berikutnya harus bernuansa yang sesuai. Juga terdapat edit by entry atau exit frame, titik penyambungan gambar berdasarkan masuk keluar suatu objek maupun subjek di dalam layar frame. Nah, seperti kita kalau mengikuti follow seorang pemain sinetron sedang diikuti oleh seorang kameramen, gambarnya follow terus. Nah, biar out frame gambar pemain itu, nah, kita terimanya harus dari depan kameranya, in frame-nya, sehingga bisa tidak melompat. Namun kita harus lihat juga gerakannya, speednya harus sama, iramanya harus sama. Jangan ketika jalannya cepat, ketika keluarnya kita tangkap lagi in frame-nya lambat. Jadi seolah-olah tidak ada kesinkronan. Elemen-elemen editing apa saja? Seorang editor dalam melakukan tugasnya tetap memperhatikan elemen-elemen editing atau elemen-elemen edit dalam memilih, menyusun atau memodifikasi gambar-gambar yang dibuat kamera person atau campers secara acak. Menurut Roy Thompson, editor film dan video, bukunya adalah media manual. Nah, elemen-elemen editing ada 6. Satu, harus ada unsur motivasi. Kedua, harus ada mengandung informasi. Ketiga, komposisi. Keempat, sound. Kelima, angle kamera. Keenam, kontinuitas. Apabila keenam unsur ini terangkai dengan sempurna, maka terjadilah gambar yang sangat enak ditonton dan membangkitkan emosi penonton. Jadi kita harus selalu memperhatikan adanya motivasi. Gambar itu harus memiliki motivasi dan adanya informasi. Komposisinya harus tidak acak-adul. Soundnya juga harus menggetarkan, memberikan nuansa yang dilihat, apakah suasana lagi sedih, apakah suasananya lagi haru ataupun menegangkan, dan juga kontinuitas harus tetap terjaga. Motivasi selalu ada alasan yang baik, atau motivasi melakukan cut, mix atau weight maupun fade. Motivasi dapat berbentuk gambar atau suara. Bentuk gambar dari aksi pemain berupa gerakan tubuh ataupun wajah. Bentuk suara bisa melalui ketukan pintu, dering telepon. Dan motivasi dapat juga gabungan unsur kedua ini. Bahkan sebuah senyum dapat menjadi motivasi melakukan editing. Coba kita lihat, memperjelas wajah seorang untuk menunjukkan sesuatu yang unik. Ketika kita melihat gambar seorang tangan jari jemari yang sedang kita tidak tahu lagi apa, namun kita lihat ternyata sedang membuat jala, dan dengan profil mukanya, angle-nya kita ambil long angle, sehingga betul-betul elemen-elemen background lainnya dapat tertangkap dengan kamera dengan mengharukan. Unsur informasi dalam bentuk gambar. Sebuah shot baru berarti menjadi sebuah informasi baru. Hal ini dikarenakan jika tidak ada informasi baru pada shot berikutnya, maka tidak terlalu penting untuk disambung ke shot berikutnya. Semakin banyak informasi gambar yang dimengerti dan dipahami oleh penonton, maka penonton akan menjadi terinformasi dan terlibat. Coba kita lihat memberi tambahan informasi. Nah, di sini ada nelayan sedang asik mengemudikan perahu motornya, diselingi dengan mesin dieselnya, gemuruh dan terjadi agak kerewelan mungkin
mesinnya kurang, ada ketidaknyamanan dalam mengendarai dengan membawa motor kapal motornya. Namun juga diselingi sebagai asisten nelayannya yang sedang membantunya di belakang kemudi nelayan. Komposisi 3, walaupun editor tidak dapat membuat komposisi dari sebuah shot, tapi merupakan sebagian dari tugas editor untuk memastikan ketentuan komposisi gambar. Komposisi gambar yang buruk merupakan hasil shooting yang buruk. Ini tidak menghentikan proses editing, tetapi juga hanya mempersulit editing. Komposisi gambar yang menyulitkan editor. Coba kita lihat gambar ini, betapa acak kejulurnya. Bagaimana kita cara menyusunnya? Sangat sulit. Ada gambar yang tanggung tidak masuk dalam satu frame. Ada gambar yang jidatnya atau kepalanya kepotong. Ada gambar angle penyanyi namun di backgroundnya tidak terlihat alias overlapping. Juga gambar di tengah seorang artis yang memiliki terurai rambut panjang. Tidak jelas ini lagi apa. Juga diambil angle miring dengan dari sudut yang lain. Sulit ini gambar untuk disusunnya dan sangat merepotkan editor. Mungkin Anda yang sempat melihat gambar ini atau slide ini, mohon saran dan masukannya. Keempat, suara atau sound. Salah satu elemen penting dari proses editing adalah suara. Suara bukan hanya lebih cepat dari gambar, tapi juga lebih abstrak. Editor yang sudah berpengalaman akan berkata, kita tidak perlu melihat apa yang kita dengar. Suara dapat ditingkatkan untuk menciptakan atmosfer, meningkatkan tensi dan emosi. Ini dapat menjadi salah satu alasan yang paling menarik untuk mengedit. Suara yang kurang sesuai dapat mengurangi nilai editing. Perhatikan, penonton dapat digerakkan melalui kualitas suara yang biasa disebut lapping. Sebagai contoh, seorang editor memasukkan suara terlebih dahulu beberapa frame sebelumnya gambar yang sebenarnya muncul. Angle kamera. Ketika seorang sutradara melakukan pengambilan gambar untuk sebuah scene, dia melakukan dari sudut yang berbeda. Dari setiap sudut ini, sutradara mengambil beberapa shot. Angle kamera adalah elemen yang sangat penting dari proses editing selayaknya. Setiap kali pemotongan ataupun penyambungan kamera harus mempunyai angle yang berbeda dari shot sebelumnya. Gambar penempatan kamera lebih tinggi dari objeknya sebagai netral shot. Seolah-olah ini merupakan gambar high angle. Ada seorang ternak yang mengangon sapinya untuk pulang ke kandangnya. Dan pengambilan gambar dengan sudut kamera yang berbeda serta urutan-urutan hasil editnya. Jadi ada gambar ke-6 ini, silakan Anda rangkainya dengan atmosfer maupun gaya yang cerita yang Anda lakukan bisa menimbulkan nuansa yang baik. Namun kami coba justrunya dari gambar full shot seorang nelayan sedang berjalan menuju perahu motornya, di-intercut dulu gambar muka wajahnya dan intercut lagi persiapan mengambil talinya untuk segera melepaskan perahunya, dan sudah mulai berlabuh. Kapal kita ngambil dari belakang, diselingi juga gambar sang nelayan, dan juga akhirnya kita ambil gambar dari full shotnya bahwa kapal motor tersebut sudah berlayar untuk mencari ikan, mengais rezekinya di lautan. Keenam, kontinuitas. Setiap kali angle gambar baru diambil gambarnya, pemain harus memperhatikan gerakan atau aksi yang sama seperti yang dilakukan dalam shot yang sebelumnya.
Untuk mendapatkan kontinuitas yang baik perlu memperhatikan kontinuitas kejadian, continuity of content. Hal ini harus ada jika semua pemain sedang mengangkat telepon. Seorang pemain sedang mengangkat telepon dengan tangan kanannya di dalam shot yang pertama, maka pada shot berikutnya harus tetap berada di tangan kanannya. Kontinuitas kejadian, Mak Yati, nenek pemulung, misalnya sedang beraktivitas kesehari-hariannya, kita potret sebuah mini feature ini dengan kehidupan sehari-hari Mak Yati di dalam rumah pondokan apa saja. Kita lihat Mak Yati sedang beres-beres merapikan hasil daripada pulungannya dengan full shot, dan kita intercut ke tangan juga ke mukanya, dan dia kembali ke rumahnya dengan melihat kejadian rumahnya ada gubuk apa saja yang dia tinggal di dan full shotnya, dan ketika itu dia berjalan untuk menjualnya hasil yang dia pulungnya untuk ke pengepul. Kontinuitas gerakan, continuity of movement, kontinuitas arah dari gerakan. Jika objek bergerak dari kanan ke kiri pada shot yang pertama, maka pada shot berikutnya harus gerakan objek ke arah yang sama. Nah, seperti inilah ada suatu penangkapan kayu ilegal oleh polisi air, sehingga kita lihat gambar full shotnya, dan gambar kedua adalah tumpukan kayu ilegal yang hasil pencurian. Kelima baru kita lihat para aparatur polisi air untuk sigap menginterogasinya. Ada juga yang namanya kontinuitas posisi atau continuity of position, yaitu kontinuitas juga penting pada posisi subjek pada layar. Jika subjek berada pada bagian kanan layar pada shot pertama, maka pada shot berikutnya harus pada posisi yang sama, kecuali adanya perpindahan yang memang ditampilkan sebelumnya. Nah, kita lihat continuity position. Nah, ini akan kita perhatikan apakah gambar ini terjadi kesalahan. Ya, ketika pertama dia megang seorang kekasihnya untuk berdialog, dia pegang kedua tangannya sedang berada di tangan seorang perempuan artis lawan bicaranya. Namun gambar kedua, seorang laki-laki tangannya sudah jatuh di bawah. Secara gambar ini tidak enak. Kalau dia ngambil dari over shoulder gambar seorang lakinya kelihatan begini. Nah, kita ngambil juga dari sebelah lawannya atau reverse-nya adalah harus gambar tersebut seorang laki-lakinya tetap berpegangan tangannya di tangan pundaknya si orang artis perempuan. Itu baru continuity harus kita tetap jaga dan junjung tinggi. Kontinuitas suara, continuity of sound, kontinuitas suara dan perspektif adalah kepentingan yang kritikal. Jika aksi terjadi di tempat yang sama pada waktu yang sama, kemudian suaranya akan berlanjut dari shot atau ke shot berikutnya. Dua, seorang editor harus mampu mengatasi masalah kontinuitas suara pada saat editing berupa ambience atau suasana atmosfer ataupun atmos sederhana. Hal-hal yang harus dihindari dalam editing. Satu, jumping seperti sebelumnya kita ketengahkan adalah satu shot, jumping shot, yaitu posisi, property, aksi atau action, axis, crossing imaginary line. Ketiga, color, balance, weight, balance-nya harus tetap kita perhatikan sebelum memulai perekaman. Sound, kita lihat atau memperhatikan IT, balance volumenya, kita harus tetap terjaga, natural of sound dan lain-lain, dan tidak ada relevansinya. Tiga aturan dasar dalam menggabungkan scene.
matching of the position. Kedua, matching the movement. Ketiga, matching the look. Standar untuk liputan edit by kamera. Edit by kamera dilakukan agar didapat gambar hasil syuting supaya merupakan rangkaian cerita yang dapat dipahami. Hal yang harus diperhatikan adalah: satu, sesuaikan filter dengan pencahayaan yang digunakan. Kedua, white balance. Ketiga, set time kodenya. Keempat, rekam leader tape. Kelima, rekam gambar sesuai jalan cerita. Keenam, tiap perpindahan gambar atau angle jangan sampai terjadi track yang hilang ataupun jumping. Rekam black setelah pengambilan gambar selesai. Nah, contoh edit by kamera yang secara prosedural dan CTL signal direkam tersambung kontinu, tanda ada gap atau jump track. Pertama, color bar, kita gambar kacang kedelai sedang diambil dari karung, dan kita lihat susun gambar berikutnya. Juga ada full shot di dapurnya, ada juga tungkunya dan api, dan ada tempe hasil yang telah siap untuk dibuat, memanjang dan dimasukkan dalam plastik dan dibungkus. Sekianlah pemaparan slide masalah editing yang disusun oleh Rudi Permadi. Semoga dapat bermanfaat bagi para mahasiswa maupun mahasiswi jurusan broadcast. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.